A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasihi Habib Zikrullah dan Ode Santi, yang dikasihi semua alumni Majlis Maimunah, anak-anak, bapa-bapa, ibu-ibu, semua yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menceritakan apa yang akan kita adakan pada hari ini, terlebih dahulu insya-Allah kita buka dulu majlis kita dengan bacaan tilawah, okey, yang akan dibacakan oleh Habib Zikrullah, insya-Allah. Habib, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Binasrillahi yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang itu. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang itu.
Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar dengan pertemuan dengan Tuhannya. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul dan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah tadi kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang janji kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. InsyaAllah setelah kita melalui 10 kelas tentang Baitul Maqdis, apakah sudah cukup untuk kita semua? Barangkali ya, itu cuma icip-icip ya, masih jauh perjalanan kita. Ilmu-ilmu yang masih perlu kita gali, insyaAllah. Masih banyak langkah-langkah yang perlu kita telusuri. Dan mudah-mudahan insya-Allah pada hari ini, masya-Allah seru sekali kalau kawan-kawan semua dapat melihat ya dari video yang ditayangkan. Insya-Allah kita nanti akan dibawa ke tempat yang istimewa, yang mana kalau kita lihat selepas pembebasan Baitul Maqdis oleh buat kali pertamanya, okey, apakah tentera-tentera ataupun mujahidin yang telah dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah senang, okey, sudah happy, okey, the job is done, ataupun masih punya banyak tugas-tugas yang perlu dilaksanakan. Kemana selepas ini? Apakah mereka cuma duduk-duduk dan okey kembali ke Madinah dan ya sudah we have already conquer, kita sudah dapat menawan the jewel of the crown ya, iaitu Baitul Maqdis. Namun begitu bukanlah itu yang dikehendaki bagi seorang yang seorang hamba Allah, yang mana selagi kalimah tauhid itu tidak disebarkan semerata dunia, insya-Allah selagi itulah jihad itu masih berterusan sehingga hari kiamat. Jadi insya-Allah tentunya kita sudah tidak sabar untuk melihat okey ke mana kita akan dibawa pada hari ini. Insya-Allah we are going to be at the location bersama dengan Babe dan Babe Zukrullah dan Odesanti. Insya-Allah satu tempat yang masya-Allah barangkali first time, kali pertama untuk kita semua melihat bagaimanakah perkaitan tempat ini dengan perjuangan. Selama ini kita cuma tahu tentang tembok Konstantinopel. Okey, pada hari ini kita akan melihat satu tembok yang istimewa, insya-Allah yang akan dibawa secara langsung oleh kedua-dua pemateri kita ini, dan mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita luruskan niat kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rangka kehambaan kita kepada Allah. Dan insya-Allah semoga majlis ini menjadi majlis yang barakah insya-Allah buat kita semua. Jadi dengan itu makcik serahkan kepada Ode Bosanti, insya-Allah silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah.
Makcik, Babe dan semua yang hadir. Jazakumullahu khairan katsira atas kehadirannya. Kami sekarang sedang berada di sebuah tempat di sebelah paling utara dari Mesopotamia, ya. Yang tadi diperlihatkan oleh Babe, insya Allah akan diperlihatkan lebih jelas lagi dari dalam sebuah video yang akan diputarkan oleh Umu Ibrahim. Silakan Umu Ibrahim, silakan diputarkan dulu videonya agar para peserta bisa menyaksikan gambar yang lebih jelas lagi. Silakan Umu Ibrahim. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah, apa yang barusan kita lihat tadi, baik dari video yang diperlihatkan oleh Babe maupun video yang diputarkan oleh Umu Ibrahim, itu mengingatkan kita semua akan surah Yasin ayat 12 tentang betapa Allah mencatat semuanya. Di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 12 digambarkan betapa Allah mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dan apa yang mereka tinggalkan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan atau atharuhum, ya. Kita menyaksikan athar, kita menyaksikan bekas-bekas dari apa yang ditinggalkan oleh manusia-manusia sebelum kita. Ada asar-asar yang oleh Allah dengan izin Allah dijadikan lenyap sama sekali dan kemudian diajarkan kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari hal-hal gaib yang kita imani sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ya, seperti misalnya tempat kekuasaan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk meninggalkan tempat itu dengan bercepat-cepat. Tetapi ada asar dari manusia-manusia, bangsa-bangsa yang lalu itu yang dengan izin Allah ditinggalkan, tetap bertahan hingga berabad-abad sebagai bagian dari ibroh, dari bagian dari pelajaran yang mesti kita petik. Ya. Sekarang ini semua yang akan disampaikan insya Allah nanti oleh tim Isa, oleh Babe, ya, ini sebenarnya merupakan satu rangkaian penting ya dari perjalanan agama kita ini. Izinkan saya untuk memberikan timeline sebagai konteks mengapa kita berada di sini dan kemudian sebagaimana judul dari pengajian kita, mempelajari bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu pada waktu menaklukkan dan membebaskan benteng Bizantium. Kita mulai dulu ke belakang, yaitu ketika pada tahun 11 Hijriah, ketika wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifatul Rasul. Sejak awal menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq sudah menyadari adanya amanah besar di depan mata yang harus segera beliau lakukan. Yang pertama yang beliau hadapi adalah, kita tahu semuanya dari sejarah yang kita baca, yaitu tentang perang Ridha, perang melawan kemurtatan.
sebenarnya perang Ridha ini juga tidak bisa tepat disebutkan sebagai perang Ridha. Karena apa? Karena yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu bukan adalah orang-orang yang kemudian murtad begitu saja meninggalkan agama Islam, tetapi orang yang mengatakan mereka tetap ingin menjadi orang Islam tetapi tidak mau membayar zakat. Dan bagian kedua dari yang harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang-orang yang mengaku diri mereka adalah nabi, ya. Dan itu jumlahnya cukup banyak, 5 atau 6 dicatat di dalam sejarah. Yang paling besar adalah Musailamah, ya. Seorang yang mengaku sebagai nabi, pelanjut Rasulullah SAW, dan bukan cuma sekedar mengaku sebagai nabi, tetapi memiliki pasukan yang cukup besar, memiliki puluhan ribu serdadu atau tentara yang berada di dalam pasukannya. Ketika hal itu dilakukan, diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sebenarnya sudah di dalam hati beliau menyadari bahwa ada sebuah PR besar yang ditinggalkan Rasulullah SAW yang harus dilanjutkan, yaitu membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis yang ketika itu dijajah oleh bangsa Romawi, oleh Bizantium, ya. Tapi beliau belum mengatakannya. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang alim, seorang scholar di abad kedua Hijriah bernama Muhammad Al-Azdi, digambarkan betapa Abu Bakar sangat ingin membebaskan Baitul Maqdis sebagai bagian dari penyelesaian pengembalian the integrity of the faith atau utuhnya agama kita ini, ya. Tapi beliau belum mengatakan kepada siapapun. Tapi yang kemudian terjadi, datang seorang sahabat kepada beliau, Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu, yang mengatakan, wahai Khalifatul Rasul, aku mengetahui apa yang ada aku mengetahui, merasakan bahwa engkau sangat ingin pergi ke Baitul Maqdis. Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi, ya. Jadi kemudian Surahbil bin Hasanah bercerita bagaimana ia bermimpi melihat Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan perjalanan mendaki gunung, ya, sampai di titik di mana mirip sekali dengan sebuah kubah, ya. Kemudian bertemu dengan sejumlah sahabat, dengan sejumlah manusia. Kemudian engkau turun sampai ke tempat yang landai, tempat di mana kemudian terdapat tanam-tanaman, tanah yang lembut bersama sejumlah sejumlah sahabat, ya. Dikatakan begitu oleh Surahbil, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian meneteskan air mata, ya. Engkau mengetahui apa yang aku rasakan, bahwa aku ingin berangkat menuju Baitul Maqdis. Mimpimu itu menunjukkan bahwa kita harus melewati sebuah perjalanan yang sangat berat, yaitu mendaki bukit, mendaki gunung, tetapi kemudian akan berujung dengan kemenangan. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkonsultasi dengan para sahabat, bertanya, ya, bagaimana ini kondisi seperti ini, ya. Para sahabat kemudian sejumlah sahabat mengatakan, ya Khalifatul Rasul, kondisi kita masih berat. Orang-orang masih tidak mau membayar pajak. Ya. Kita nanti sajalah, berat sekali perjalanan ini. Abu Bakar kemudian mengatakan, demi Allah, ya, sesungguhnya, ya, waktu itu beliau mengatakan sesungguhnya bahwa beliau akan tetap berangkat seperti itu, ya. Dan kemudian ini masih di tahun 632 atau 633, ya, 11 Hijriah, ya. Sesudah itu Abu Bakar As-Siddiq sudah bertemu dengan para sahabat, kemudian mengundang para sahabat baik Muhajirin maupun Ansor, dan kemudian kita bayangin, ya, bahwa pada pertemuan itu Abu Bakar kemudian berbicara dengan asyarah mubasyarah dan para sahabat yang lainnya. Beliau mengundang Umar bin Khattab, mengundang Utsman bin Affan, mengundang Ali bin Abi Thalib, mengundang Thalhah bin Ubaidillah, mengundang Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhum bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya ketika membaca kisah ini benar-benar merinding, membayangkan duduk dalam sebuah majelis dengan orang-orang yang ditunjuk dan disebut namanya oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang akan masuk surga. Kalau saya bisa bertemu dengan Umar bin Khattab, mungkin saya nggak mau jauh-jauh meninggalkan beliau, ya. Kalau bisa bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, saya nggak mau jauh-jauh dari beliau, karena membayangkan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang akan memasuki surga. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar mengatakan,
bahwa aku berketetapan untuk berangkat ke Baitul Maqdis, maksudnya untuk melakukan perjuangan seperti itu. Ketika itu jangan dilupakan bahwa masih banyak para sahabat yang masih merasa jerih atau merasa cemas karena membayangkan beratnya peperangan seperti yang dihadapi dengan Musailamah. Tapi kemudian kata Umar bin Khattab, ya, kemudian mengatakan bahwa mereka taat kepada Khalifatul Rasul, bahwa mereka akan mengikuti arahan dan keputusan beliau, ya, dan kemudian memberi nasihat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengirimkan pasukan demi gelombang demi gelombang pasukan yang besar, ya. Kirimkan kavaleri kita, kirimkan infanteri kita, kirimkan serdadu-serdadu kita menuju ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis, seperti itu, ya. Tetapi subhanallah, sesudah Umar bin Khattab mengatakan begitu, maka kemudian Abdurrahman bin Auf bangkit, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, janganlah mengirimkan kavaleri dalam gelombang besar. Tapi yang dinasihatkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah untuk kemudian mengirimkan pasukan yang menyerang dengan cepat ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis, kemudian mundur kembali dan kemudian maju lagi, merusak dan menyerang, dan kemudian kembali lagi, ya, seperti itu dalam gelombang secara berkala. Hal itu kemudian mengingatkan, ya, pada riwayat ketika Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma memimpin pasukannya menuju kawasan yang bernama Jufna atau Jibna, itu kemudian dengan pasukan hanya 100 orang melakukan perusakan besar-besaran di kawasan yang sekarang disebut sebagai Palestina, meninggalkan korban dan kemudian mengambil harta dan kembali lagi, sehingga kemudian menimbulkan rasa takut dan menteror orang-orang penjajah Romawi ketika itu. Akhirnya kemudian para sahabat kemudian berkumpul seperti itu, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq akhirnya setelah mendengarkan semua nasihat itu, ya, ini yang luar biasa adalah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berpaling kepada Ali yang waktu itu masih diam aja, kemudian bertanya kepada Ali, wahai Abul Hasan, apa nasihatmu, apa pendapatmu? Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu tidak berkata banyak. Yang dia katakan adalah apa? Wahai Maimunal Naqibah, wahai Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasul yang pikirannya dipujilah, Maimunal Naqibah, seseorang yang pikirannya tuh keputusannya, pikirannya semuanya tuh dibimbing Allah, disinari seperti itu. Kalau engkau mengirimkan pasukan sekarang, kirimkanlah dan engkau akan menang. Yang lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, mengapa engkau berkata demikian wahai Abul Hasan? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata bahwa, ya, agama ini, Islam ini akan selalu menang, ya. Hatta taquma sa'ah, ya, yazalu dinu qa'iman, ya, hatta sa'ah. Jadi beliau mengatakan, mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam Sahih Muslim, ya, dalam kitab Imarah, bahwa berangkatlah berperang, kamu pasti akan menang. Sebab apa? Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kemenangan adalah miliknya Islam sampai tiba yaumil qiyamah. Itulah yang kemudian menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu sebenarnya lagi berat, ya, berhadapan dengan sesudah perang dengan Musailamah dan sebagainya, untuk kemudian memutuskan siap-siap untuk berperang, ya. Dan kemudian yang terjadi Abu Bakar kemudian mengajak semua sahabat yang ketika itu hadir, ya, ayo kita bersiap. Maka ada satu keluarga yaitu Khalid bin Sa'id yang kemudian bangkit dan mengatakan, aku persiapkan diri, ya. Kemudian mengajak keluarga, saudaraku dan siapa aja yang mau berangkat bersama aku untuk kemudian meninggalkan Madinah dan kemudian setting up camp di luar kota Madinah, dalam keadaan siaga perang, ya. Itu kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain sampai kemudian sesudah berkumpul semuanya itu, ya, barulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengajak para sahabat utama untuk melihat dan kemudian bertanya, apa pendapatmu? Ternyata kemudian semua sahabat yang ada mengatakan, ini tidak cukup, ya. Pasukan yang ketika itu berkumpul di luar Madinah siap menuju ke Baitul Maqdis, menuju ke Syam, itu tidak cukup jumlahnya. Maka kemudian para sahabat, ya, ini menasihatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya,
kirimkanlah surat, mintalah kaum muslimin dimanapun di sekitar kita ini untuk ikut berperang, bergabung ke Madinah dan kemudian menuju ke Baitul Maqdis. Ya, sempat yang disebutkan itu adalah dua suku, dua kabilah, yaitu Mudar dan Rabi'ah, ya, yang ada disebutkan secara jelas oleh Muhammad Al-Azdi bahwa dua kabilah yang akan diajak berperang oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan Baitul Maqdis itu adalah suku Mudar dan suku Rabi'ah. Yang ada di mana? Yang ada di Mesopotamia, di kawasan bernama Diyar. Ya, subhanallah, ya, itu kemudian padahal itu jaraknya jauh sekali, lebih dari 1000, mungkin hampir 2000 km jauhnya. Tetapi para sahabat berpikir untuk mengepung Baitul Maqdis dari kawasan di Mesopotamia tersebut. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dilihat bahwa pasukan tidak cukup, maka kemudian para sahabat menasihatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk meminta pasukan dari suku Himyar. Dari mana? Dari Yaman. Ya. Maka kemudian diberangkatkanlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuju ke Yaman, menemui pemimpin Himyar, suku Himyar, mengajak mereka datang, mengundang mereka datang untuk berperang, ya, berkumpul di Madinah. Kelanjutan dari cerita tentang suku Himyar itu sebenarnya luar biasa. Karena apa? Begitu yang namanya suku Himyar datang, bisa dibilang itu keberanian kaum muslimin itu menjadi bangkit. Karena apa? Kaum Himyar dari Yaman itu melakukan perjalanan begitu jauh dengan keluarga-keluarga mereka, budak-budak, dengan segala pasukan yang terbaik, sehingga ketika mereka begitu memasuki kota Madinah menjadi ribut, riuh, berisik, gemuruh, ya, gemuruh suara jejak unta dan kuda-kuda perangnya suku Himyar. Luar biasa pemandangan kota Madinah ketika dimasuki oleh kaum Himyar. Nah, sesudah itu, ini sebentar lagi saya sudah akan selesai. Ini adalah prolog dari sebuah perjalanan pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis yang diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui a series of injunction, serangkaian injunction nubuah, jadi petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau, ya, isyarat-isyarat beliau yang untuk menunjukkan bahwa untuk menegakkan kembali Islam, menegakkan kembali risalah tauhid, kembali kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ya, sehingga kemudian para sahabat menyadari bahwa ini harus ditegakkan, ya. Nah, itu kemudian berjalan sekian tahun ke depan, ya. Yang pertama yang kemudian diberangkatkan itu adalah Khalid bin Said dan kemudian Yazid bin Abi Sufyan, ya. Dan kemudian mulailah dikirim, termasuk yang dengan strateginya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikirimkannya Khalid bin Walid ke Irak, ya. Baru berjalan 2 tahun perjalanan membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ini, kemudian Allah menjemput kembali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Beliau wafat dan kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang kemudian memimpin pasukan kaum muslimin, ya. Dan kemudian Allah izinkan pada tahun 16 Hijriah seluruh kaum muslimin itu mengepung kota Baitul Maqdis atau kota Yerusalem selama 4 bulan di musim dingin, ya, sampai kemudian penguasa kota Baitul Maqdis itu kemudian penguasa dan pemimpin Kristennya, yaitu Patriark atau Batrik Sophronius, menyerahkan diri dan menyerahkan kunci kota Baitul Maqdis kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi yang asarnya tadi sempat kita lihat, benteng yang diperlihatkan oleh Omo Ibrahim rekamannya, benteng yang diperlihatkan oleh Babe tadi rekamannya karena Babe berada di benteng itu, ya, itu adalah asar yang semuanya menjadi catatan bagi kita dan dicatat oleh Allah dan menjadi ibrah bagi kita. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempatnya Babe kayaknya. Silakan Babe. Babe ada di mana, Babe? Babe ada di mana? Selalu di hatinya Bu Santi. Amin, insyaallah. Ini udah online ya? Sorry. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Santi tadi ya. Sekarang ini kita ada di sebuah reruntuhan komplek Romawi Bizantium, Ancient Rome, ya, yang umurnya kira-kira berapa? Ini umurnya 1.800 tahun. Jadi bahkan ini sudah ada sebelum Romawi kuno mengadopsi agama Kristen ke dalam ke dalam menjadi agama negaranya. Nah, yang kita lihat nih bangunan ini namanya St. George Church. Sekarang jadi museum, sudah nggak jadi gereja lagi. Dan ini adalah komplek gerejanya. Tadi Ode bercerita dengan timeline yang luar biasa dari dari zaman Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Sebelum saya pengen cerita tentang gereja St. George ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, apa pentingnya kita belajar ini? Ya, apa pentingnya kita belajar ini? Bu Santi dan Pak Zikrunya nggak penting di sini, karenanya nggak akan muncul di kamera abadan. Yang paling penting adalah ayat-ayat Al-Qur'annya, bahwa kita mentadaburi ayat-ayat Allah dalam surat Ar-Rum yang tadi saya bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menyebut sesuatu di dalam Al-Qur'an, dia merupakan bagian dari hidayah untuk kita sepanjang zaman. Bahkan kita yang hidup di Indonesia ribuan kilometer jauhnya dari tempat ini, dari Madinah, dari Mekah, sangat berkepentingan untuk memahami ya apa yang Allah anggap penting dari bangsa Romawi dan dari peradaban Romawi. Sebagaimana kita ketahui, peradaban Romawi itu sudah dimulai sejak jauh sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, dimulai dari Kaisar Augustus atau August, ya, kemudian berakhir pada tahun 1453 setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan ibu kota Bizantium yang kemudian berganti namanya jadi Istanbul, tadinya namanya Konstantinopel. Ya, Konstantinopel itu sudah menjadi ibu kota peradaban dan imperium Romawi Bizantium selama berapa tahun? Bukan 240 tahun seperti Washington DC, bukan 1.000 tahun, sekian ribu tahun seperti Romawi, tapi Roma di Italia, tapi ini sudah menjadi ibu kotanya peradaban Romawi selama 1.125 tahun. 1 milenium lebih 1/4 abad. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi umat Islam bisa mengalahkan sebuah peradaban yang keliru yang harus diluruskan dan diberikan rahmatan lil alamin. Makanya di undangan yang kita sebarkan, ini adalah pasukan rahmatan lil alamin. Ya, nah, benteng yang sedang kita saksikan sisa-sisanya ini dan tadi gambarnya sudah ditayangkan, itu adalah benteng Bizantium terbesar kedua di kawasan ini sesudah benteng Konstantinopel. Kalau benteng Konstantinopel itu panjangnya hampir 7 km lingkarnya, sedangkan benteng ini yang ada di sebelah timur dan merupakan ibu kota provinsi yang disebut Mesopotamia Utara, Mesopotamia bagian atas. Ini panjangnya 5,8 km lingkarnya. Dan dengan izin Allah seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Santi, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan benteng yang umurnya sudah lebih dari 1.800 tahun hari ini sampai hari ini, dan kalau mengikuti mengikuti sejarah Hijriyah itu berarti sekitar 400 tahun sebelum Hijriyah benteng ini sudah berdiri. 4 abad sebelum Rasulullah SAW lahir, benteng ini udah ada. Dan kemudian dengan izin Allah berhasil ditembus oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dari gereja ini nanti kita akan kita akan berkunjung ke makam para sahabat yang dengan izin Allah syahid dan gugur ketika menaklukkan dan membebaskan benteng ini menjadi kawasan Muslim. Sekarang kita jalan menuju gerejanya. Sekarang udah bukan gereja, tapi ini merupakan museum
namanya Museum St. George. Oke. Masih jelas ya, kelihatan gambarnya ya. Sekarang ini di komplek ini udah jadi komplek pusat penelitian arkeologi, sejarah, kajian sejarah yang sangat penting sekali. Dan ini baru saja selesai direnovasi tahun 2018. 10 tahun ini direnovasinya. Dari tahun 2008 sampai 2018, Masya Allah. Nah, ini kita lihat nih, arch yang seperti itu, ini adalah khas nih, ancient Byzantine, arsitekturnya Romawi, kuno, ya, yang bentuknya melengkung kayak gitu. Kita lihat itu kalau nggak pakai perhitungan geometri yang pas itu nggak bisa itu bertahan begitu lama, selama 1000 tahun lebih. Mari kita masuk ke dalam museumnya. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, lihat ini kubahnya ini ambrol ya dulu. Tapi juga dulu ini menurut riwayatnya ini memang dibiarkan terbuka karena sebelum Romawi kuno mengadopsi agama Kristen pada abad ketiga Masehi di bawah Kaisar Theodosius pertama, itu tempat ini sudah menjadi tempat peribadatan Romawi kuno, penyembahan api dan berhala. Jadi Majusi. Jadi Romawi itu kita lihat arsitekturnya canggih, teknologinya canggih, tapi otaknya bodoh karena menyembah Tuhan yang palsu. Ya, kita lihat dari dekat ya. Ini marmernya nih utuh nih dari bawah sampai atas. Nah, tuh lihat marmernya utuh dan di atasnya itu sudah mulai ada apa yang disebut mukornas. Mukornas itu arsitektur interior arsitektur yang sangat jelimet sekali perhitungan geografinya. Tapi nanti pada zaman Islam dia akan diadopsi menjadi arsitektur untuk mihrab masjid. Ya, kita lihat nih lihat nih kalau kita lihat dari dekat ini batu-batu vulkanik, nggak tahu udah berapa ribu tahun yang sampai bolong-bolong kayak gini karena dimakan waktu, dimakan usia. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini semua di-preserve, dijaga, dipelihara supaya apa? Supaya hadirin majelis Isa dan sahabat Al-Aqsa pada pagi ini bisa menyaksikannya. Cielah. Nah ini dulu konon ini adalah salah satu tempat api abadinya ya. Di bawah itu mestinya ada lubangnya dan kemudian ada gas yang keluar terus dan kemudian menjadikannya sebagai tempat sesembahan. Nah, ini kita lihat. Sekali lagi kita sekarang berada di St. George Church, bangunan yang dulunya adalah gereja St. George sesudah diadopsi menjadi gereja oleh Kristen Romawi. Kita masuk ke chapel utamanya. Ternyata lagi ada pameran. Dan satu museum ini isinya cuma Isa sendirian. Wah, asik banget ini. Ya, ini adalah ruang utama tempat peribadatannya. Ruang pertama tempat peribadatannya. Sorry. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah yang Allah, kita datangin mihrabnya. Bayangkan 1800 tahun yang lalu dan sudahnya tempat ini adalah tempat orang menyembah selain Allah. Dan yang kita lihat di bawah itu ada sebuah anak sungai, itu adalah anak sungai Dijlah, disebut oleh hadisnya Rasulullah SAW, dan atau dalam bahasa kita sekarang sungai Tigris.
Ya, kita lihat ini adalah sebuah peradaban tua yang menyembah selain Allah, dan kemudian sesudah para sahabat membebaskan Masjidil Aqsa, tugas berikutnya adalah menghadapi imperium terkuat di dunia pada waktu itu, yaitu Romawi, untuk kemudian mengajak mereka masuk Islam, mengadopsi syariat Islam supaya orang hidup dalam keadilan yang asli. Karena keadilan yang tidak menggunakan syariat Islam semuanya adalah keadilan yang sifatnya semu dan palsu saja. Ya, apalagi yang urusan akidah dan ibadahnya sudah jelas, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala pasti menyembah Tuhan yang palsu. Ya. Nah, ini kebetulan lagi ada pameran foto nih. Wah, bagus sekali foto-fotonya nih. Ya, Masya Allah. Baik, ya ini sementara itu dulu laporan dari St. George ya. Mudah-mudahan hikmah dari pemahaman kita mengenai peradaban Romawi Bizantium di kawasan ini cukup memadai. Kita lihat dari dekat ini, Masya Allah, Allah preserve, Allah jaga ini semua untuk kita ambil ibrohnya, bahwa berhentilah kita kagum sama hal-hal yang sifatnya fisik seperti ini, karena hal-hal sifat yang fisik seperti ini yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya megah, infrastruktur megah, kalau bukan untuk membesarkan kalimatullah, maka dia adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan harus diluruskan oleh para pasukan rahmatan lil alamin. Yang hadir semua di sini, saya ajak, insya Allah semuanya siap untuk menjadi pasukan rahmatan lil alamin di abad ke-21. Siap nggak? Amin, siap, insya Allah. Baik, Bu Makci, saya cukupkan sampai di sini sambil saya berjalan menuju makam para sahabat Rasulullah SAW yang ikut membebaskan kawasan ini, yaitu kawasan Mesopotamia Utara, di mana pemimpinnya adalah panglima yang bernama Iyad bin Ghanam. Iyad bin Ghanam ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam di awal-awal, as-sabiqun al-awalun. Beliau itu adalah sepupunya Abu Ubaidah bin Jarrah yang kemudian ikut dalam ekspedisi pembebasan Masjidil Aqsa. Dan pada 2 tahun sesudah beliau ikut membebaskan Masjidil Aqsa bersama Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian sesudahnya itu dia diangkat oleh oleh Khalifah Umar untuk menggantikan Abu Ubaidah yang wafat dan syahid karena ta'un amwas, karena wabah. Nah, ini penting sekali juga, nanti kita jelaskan pas di dekat makamnya Sulaiman bin Khalid bin Walid, bagaimana meskipun dalam keadaan wabah waktu itu, para sahabat tetap melanjutkan amanah Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, bahkan berhadapan dengan musuh yang paling besar, yaitu Imperium Romawi. Dan 2 tahun sesudah beliau diangkat menjadi gubernur Homs, bagian utara Suriah, beliau kemudian syahid sebagai seorang gubernur. Dan makam yang mau kita saksikan ini sebentar lagi adalah makam 27 orang pasukan khusus yang membebaskan benteng di tempat ini, benteng yang dulu dikuasai oleh Bizantium. Saya tutup dulu kamera, silakan Makci melanjutkan sampai saya bergerak menuju makamnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali ya perjalanan kita pada hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan
Okey, kita semua nanti bisa menjejak ke tempat ini dengan secara live insya-Allah. Walaupun sekarang ini secara live tetapi masih online. Jadi kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti jejak-jejak yang Amin, amin. Makcik, insya Allah Isa bekerja sama dengan Istanbul Quantum akan siap melayani siapapun yang mau berangkat untuk belajar ke kawasan Mesopotamia Utara sini, karena banyak sekali yang harus dipelajari di sini untuk generasi muda kita. merebut Silakan menghubungi Isa, Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian. InsyaAllah. Kita persediakan anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang, insyaAllah untuk mengenali tempat ini. Kalau makcik teringat dulu masa belajar sejarah, masa itu masih barangkali SMP gitu, ataupun masih di sekolah dasar gitu. Biasa mendengar perkataan Mesopotamia ini merupakan peradaban yang pertama kan. But now, sekarang ini kita bisa melihat tinggalan-tinggalan sejarahnya insya-Allah, dan yang lebih menakjubkan lagi bisa ditawan oleh orang-orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang telah dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang orang-orang yang memegang amanah insya-Allah untuk menyebarkan kalimah tauhid di muka bumi ini. Jadi insya-Allah semoga ini terus memberi semangat kepada kita, dan semoga kita bisa seperti kata ada pepatah yang mengatakan ya, jika kita tidak mengenali sejarah maka kita sebenarnya tidak mengenali identiti diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak tahu sejarah Islam, maka kita sebenarnya belum mengenali diri kita sendiri. Jadi ayo insya-Allah makcik menyeru diri makcik sendiri dan juga para pendengar pada hari ini yang mengikuti program pada hari ini insya-Allah untuk kita terus menggali ilmu insya-Allah bersama-sama dengan teman-teman kita. Insya-Allah alhamdulillah kita telah dimudahkan oleh Isa untuk melihat tinggalan-tinggalan sejarah ini yang insya-Allah yang bakal memberi motivasi yang kuat bagi kita. Jadi Ode Santi, insya-Allah, do you have anything to add? No, I'm ready. Maybe if you want to ask, if you have some questions. Okay, tadinya ada yang bertanyakan di mana tempat ini, lokasinya di mana sebetulnya. Okey, sila tebaklah di mana lokasinya ya, barangkali Bu Santi. Okey. InsyaAllah sepertinya belum ada soalannya. I think everybody is so mesmerized to see this place gitu. Agak takjub ya insyaAllah untuk melihatnya. Dan to continue insyaAllah makcik serahkan kepada Bu Santi insyaAllah. InsyaAllah sebentar lagi Babe akan datang, terus kita akan ketemu di sebuah masjid. Babe di mana, Be? Itu dia, Babe. Oke. Oke, sudah ketemu. Ya udah. Dia bisa off. Oke. Ya deh. Sini deh, dari luar dulu deh. Udah bisa sekarang mulai lagi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi melewati dua periode waktu. Zaman Romawi Bizantium dan kemudian zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke zaman sahabat. Ya. Masjid yang ada di depan kita ini didirikan baru belakangan. Ini masih muda, paling umurnya baru sekitar 1000 tahunan lah gitu ya. 1000 tahun tuh masih muda dalam rentang waktu sejarah peradaban dunia, itu muda sekali ya. Dan kemudian direnovasi dari waktu ke waktu. Apa istimewanya masjid ini? Masjid ini adalah masjid yang disebut di sini Masjid Hazrat Sulaiman bin Khalid bin Walid. Siapa dia? Dia adalah putra kandung dari Saifullah Khalid bin Walid, panglima pahlawan Islam yang kita kenal dari waktu ke waktu menyebarkan rahmatan lil alamin ke seluruh kawasan
Dan di masjid ini terdapat 27 makam, yang makam itu adalah makam pasukan khusus yang dikirim oleh Panglima Iyad bin Ghanam yang tadi kita sebutkan untuk menembus pertama kali benteng ini, karena di riwayatnya itu disebutkan bahwa selama hampir 2 bulan benteng ini sudah dikepung tetapi nggak berhasil tembus, sampai kemudian Iyad bin Ghanam menugaskan secara khusus 27 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menembus benteng ini. Kita masuk ke dalamnya dan kita lihat makamnya ya. Foto gambarnya masih jelas terlihat. Nah, ini tempat wudhunya nggak pakai keran. Tempat wudhunya nggak pakai keran karena airnya langsung dipompa dari Sungai Tigris yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sungai Dijlah. Ini adalah insya Allah berkah dari jihad kaum muslimin untuk membebaskan negeri-negeri yang di bawah penjajahan Romawi dan kemudian mengajak penduduknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin Adebi pengen ngerasain airnya. Lumayan dingin Adebi. Masya Allah. Ya, ini mari kita sekarang masuk ke dalam masjidnya, di mana ada makamnya. Nah, di sini ada 27 nama para sahabat yang ada di sini, dan ini tentu saja di-verified oleh sejarawan-sejarawan yang berwenang ya. Tahun 1155 sampai 1169 masjid ini dibangun. Jadi dia kira-kira 30 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa ya. Masjid ini sudah dibangun untuk menghormati 27 sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajmain. Ada Sulaiman bin Khalid bin Walid, ada Ridwan radhiyallahu anhu, Mas'ud. Ini namanya binnya nggak jelas, tetapi namanya 27 orang di sini. Ya, tapi yang ala ra'sihi adalah Sulaiman bin Khalid bin Walid yang namanya kemudian digunakan sebagai nama masjid ini. Beliau adalah putra kandung dari Khalid bin Walid Asy-Syahid. Mari kita masuk ke dalam masjidnya. Ini masjid yang usianya lebih tua dari pembebasan Masjidil Aqsa pada perang salib kedua yang dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini tentang yang Masjidil Aqsa ini. Kiriman live-nya kita mah nonton doang. Ya, insya Allah nonton sambil berdoa, nanti dikabulkan Allah nyampe ke sini insya Allah. Kita umroh sama-sama, haji sama-sama dari Mekah, Madinah, terus ke Masjidil Aqsa, memerdekakan Masjidil Aqsa seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian kita ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, itu yang di tengah itu adalah makamnya Sulaiman bin Khalid bin Walid, putra dari Khalid bin Walid Saifullah. Mudah-mudahan Allah terima syahadah beliau dan kawan-kawan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, antum as-sabiqun wa nahnu al-lahiqun insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba bisa nggak sih di Zoom? Oh, nggak bisa di Zoom ya. Itu ada tulisannya Hazrat Sulaiman bin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, syahidnya tahun 639, jadi 2 tahun sesudah pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, disinilah dimakamkan jasadnya bersama 26 orang sahabatnya yang lainnya yang merupakan pasukan khusus yang dikirim oleh Panglima Iyad bin
radhiyallahu anhu untuk menembus benteng Bizantium di kawasan Mesopotamia Utara ini atau Syam bagian utara. Ini masjid yang dibangun pada tahun 1157. 1155 maaf. Ya, kita ngobrolnya di luar supaya nggak mengganggu. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum Haji. Aisyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bayangkan ini 30 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa, masjid ini sudah dibangun. Berarti ini di zamannya bahkan sebelum zamannya Imaduddin Zinki dan Nuruddin Zinki ini. Nanti kita ngobrol di luar supaya nggak ganggu orang yang sholat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahi Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Jihad sahabat Rasulullah SAW membebaskan Masjidil Aqsa dan kemudian tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian dilanjutkan dengan membebaskan kawasan-kawasan yang di bawah kekuasaan Romawi. Ini memberikan ibrah kepada kita bahwa umat Islam itu jangan mau dikerdilkan akal, jiwa, pikirannya dengan gangguan-gangguan musuh yang sifatnya remeh. Ya, bukan berarti kita tidak mengurusi berbagai hiruk pikuk yang ada di sekitar kita atau kemungkaran yang ada di sekitar kita, bukan. Tetapi kita harus bagi-bagi tugas dan bagi-bagi energi. Energi terbesar kita yang paling utama adalah bagaimana kita menanam, menyuburkan, dan memperbanyak pasukan rahmatan lil alamin. Ya, akhlaqan wa thaqafan. Akhlaqan wa thaqafan. Ya, bahwa kata Said Hawa, jundullah akhlaqan wa thaqafan. Tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu siapa itu jundullah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita itu menjadi jundullah. Dan jundullah itu luar biasa. Kita nggak boleh berkecil hati bahwa waduh musuh Islam tuh luar biasa ya. Kuat sekali, politiknya kuat sekali, kekuasaannya kuat sekali. Ya, apa kurangnya Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu sampai perang Uhud pun dia masih membunuhi para sahabat. Bahkan dia berniat untuk membunuhi Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Ya, perang Uhud tuh tahun kedua Hijriyah. Pada 4 tahun kemudian Allah balik hatinya, kemudian berubah menjadi seorang panglima Islam. Dia bersyahadat sesudah perjanjian Hudaybiyah, masuk Islam dan bahkan menjadi seorang panglima Islam yang membebaskan satu demi satu negeri-negeri. Ya, jadi kita nggak tahu dan kita jangan kecil hati kalau melihat ada musuh Islam yang kelihatannya sangar itu. Ya, ini ada kucing nih. Sekarang nih saya mau kasih lihat nih musuh-musuh Islam yang kelihatannya sangar seperti singa atau macan, sebentar lagi akan jadi kucing kalau dia nggak masuk Islam. Nah, ini kayak kucing ini nih. Nih, meong, meong, sini meong. Nah, dia akan jadi kucing kalau nggak masuk Islam. Kenapa? Karena dia sebenarnya sangat lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang dijadikan tipu daya oleh setan itu sangat lemah. Masalahnya adalah kita orang-orang beriman ini, apakah kita mengikuti jejaknya para salafus saleh dalam membangun kekuatan ruhiyah, kekuatan hati kita, kekuatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah nanti akan memberikan satu persatu pertolongan dan kemenangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Saya kembalikan kepada Mak Ci Ubay untuk kita ngobrol dan diskusi.
Jazakallah khair katsiran bizikru insyaallah. Kita tadi sudah dibawa untuk menziarah makam Sulaiman bin Khalid Al-Walid insyaallah, dan sudah bagaimana peranan Khalid Al-Walid di dalam penyebaran Islam. Dan insyaallah kita lihat di samping makam itu juga terdapat beberapa lagi sahabat yang syahid insyaallah. Kita ada kesempatan untuk melihat yang lain-lain, makam-makam yang sahabat-sahabat yang lain, kok di tempat yang sama ataupun di tempat yang berbeda. Itu tadi Babe, sempat saya kasih lihat Sebagian. sebagiannya, karena itu ada di bangunan yang tertutup tuh, yang di tengah-tengah Jadi itu. susah diambil. Jadi susah untuk masuk ke ininya, tapi yang bagian luarnya tadi udah saya shoot tadi, Makcik. jadi kesemuanya 27 itu berada di Ada satu di satu komplek ini ya. Be? 27 itu ada di satu komplek ini. Bahkan termasuk juga beberapa ulama yang hidup sesudahnya juga dimakamkan di sini. Ada keluarganya Gubernur Utsmaniyah juga ada di sini. Ada beberapa yang lainnya tadi di dalam itu. Ini di gedung yang di tengah itu tuh, Makcik, yang kalau itu kan ada menara, dan kemudian bisa ditayangkan ini gambarnya. Itu kan ada menara. Nah, di depannya menara itu bangunan utamanya. Di dalam bangunan utama itu depannya itu yang di tengah itu ada yang kuncup kecil itu sebelah kanan. Nah, ini sekarang di pojok nih, saya letakkan di pojok kanan bawah. Nah, itu adalah berisi makam 27 orang itu, termasuk Sulaiman bin Khalid bin Walid. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita buka buat para peserta kita pada hari ini. InsyaAllah jika ingin bertanya sama Pede ataupun sama Babe, insyaAllah disilakan. Jika ada apa-apa soalan yang mau ditanyakan. Masya Allah, luar biasa. Ini belum sholat Jumat. Sekarang jam berapa ya, Be, di sana? Jam berapa ya? Sekarang jam 10. Ya, jam 10 ya. Kalau Jumatannya ada yang bertanya nih, Jumatannya sekitar 2 jam lagi. Hampir 3 jam lagi. 2,5 jam insya Allah. Ada yang bertanya nih, maaf 2 jam lagi insya Allah Jumatan. Afwan lupa tadi bertanya tahun berapa Islam masuk ke Mesopotamia atau Bizantium. Ya, ini pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama kali pasukan muslimin di bawah Rasulullah SAW berhadapan langsung dengan tentara Romawi adalah pada saat perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian pada perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, itu letak Tabuk itu persis di pinggirnya negeri Syam, di Saudi bagian utara sekarang. Kemudian sesudah perang Tabuk pada tahun ke-16 Hijriah, Allah mengizinkan pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dengan panglima perangnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya, Khalid bin Walid, Surahbil bin Hasanah, Amr bin Al-As, kemudian Yazid bin Muawiyah, itu mereka berhasil membebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dan seluruh kawasan Palestina dan Suriah dan juga Yordania yang sekarang. Dan kemudian dalam waktu 2 tahun sesudah pembebasan Masjidil Aqsa, pasukan yang dipimpin oleh Iyad bin Ghanam memasuki kawasan ini, kawasan Mesopotamia bagian atas, dan ini melewati Syam bagian utara. Jadi kalau secara encounter manusianya sudah bertemu dengan Romawi pada tahun ke-8 Hijriah, tetapi pasukan musliminnya masuk ke wilayah Mesopotamia secara geografis itu pada tahun berarti 16 tambah 2, 18 Hijriah. Biiznillah ta'ala. Namanya tadi udah disorot di videonya, silahkan nanti disetel lagi ininya di YouTube nanti.
Tadi sudah saya tayangkan, insya Allah terekam di YouTube. 27 sahabat itu kebanyakan kayaknya bukan sahabat yang terkenal ya, tapi ada satu yang menjadi panglima komandan pasukan khususnya itu yang namanya Sulaiman bin Khalid bin Walid, putranya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan sebenarnya memang jauh lebih banyak sahabat yang tidak terkenal ya, seperti yang kemudian masuk ke Baitul Maqdis, ke kota Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa bersama Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 4.000 orang sahabat yang nama-namanya juga tidak dikenal. Ini apa namanya? Kata Ode tadi, Ode mengingatkan bahwa para sahabat ini kan orang-orang yang ikhlas luar biasa ya. Mbak Abe sama Bu Santi cuman bisa nayangin kayak gini aja, namanya disebut-sebut sama Mak Ci jadi malu ya. Nggak penting sama sekali. Para sahabat itu banyak yang tidak dikenal. Bahkan menurut riwayat yang di sini masih didiskusikan, itu ada lebih dari 500 orang sahabat yang makamnya ada di sekitar kawasan ini, yang mereka syahid dan gugur ketika menembus benteng ini. Saya bisa screen share ya. Kita akan lihat peta dari Al Jazeera atau kawasan yang di apa namanya mana ini? Aduh, salah. Kok gambar makanan? Di Isa ada, Be. Di Isa ya, maaf. Sama Umu Ibrahim aja. Oh ya, Umu Ibrahim aja deh yang share kalau gitu. Silakan Umu Ibrahim di share ininya. Nah, ini dia. Ini kawasan yang disebut Upper Mesopotamia pada abad ke-8, bukan ke-8 ya, ke-7 ya, salah. Iyad bin Ghanam yang memimpin penaklukan kawasan ini. Ini persis di sebelah utara negeri Syam. Silakan ditutup Tante. Terima kasih. Kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana kondisi sosial ekonomi di Mesopotamia Utara ini sebelum dan sesudah ditaklukkan oleh Islam? Sama seperti di Baitul Maqdis, ya. Kawasan ini kan kawasan yang dijajah oleh Romawi Bizantium. Jadi Romawi Bizantium ini adalah sebuah imperium yang menjajah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Termasuk juga di dalamnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dijajah oleh Romawi, sebagaimana kita ketahui. Bahkan sebelum Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Ya, sebagaimana kita sering membaca riwayatnya, kalau ada yang pernah nonton film Sayyidati Maryam, itu kita tahu, dan sejarahnya juga kita tahu bagaimana waktu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam, itu kawasan itu dikuasai oleh Romawi. Ya, meskipun nabi-nabi dan ulama-ulama Bani Israel ada di situ, baik yang Muslim maupun yang Yahudi maupun yang Kristen. Kristen belum ada ya sebelum Nabi Isa. Itu kemudian mereka tinggal di situ di bawah kekuasaan politiknya tentara Romawi, gubernur militer Romawi waktu itu, yang kemudian juga memerintahkan penangkapan Nabi Isa alaihissalam, yang dalam berbagai versi, termasuk versi Kristennya, diyakini bahwa Nabi Isa yang kemudian disalib, tapi dibantah oleh Al-Quran 6 abad kemudian. Nah, Mesopotamia ini adalah bagian dari kawasan yang dikuasai dan dijajah oleh Romawi itu sebelum dibebaskan oleh pasukan Rahmatan lil Alamin, pasukan Muslimin. Dan sesudah dikuasai oleh pasukan Muslimin, maka dia menjadi bagian dari negeri Muslim, di mana yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam. Ada Ustadz Fauzil Azim. Oh, ada Ustadz Fauzil Azim, Masya Allah. Silakan Ustadz Fauzil Azim menambahkan. Di YouTube. Oh, ya, Ustadz Fauzil Azim, ahlan wa sahlan, terima kasih atas kehadirannya. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya yang lain. Odi mau nambahin tuh. Bisa tanya langsung ya, boleh unmute mic-nya. Iya, jadi barangkali bisa ditambahkan begini ya, bahwa apa yang sudah kita pelajari selama sekitar 1 jam ini,
merupakan eksekusi dari rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wasallam. untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, sehingga kemudian sempurnalah ditegakkannya risalah tauhid baik di tanah haram maupun di tanah muqaddas, di Ardul Muqaddasah, ya. Dan kemudian para sahabat itu sebenarnya melakukan perjalanan sejauh ini untuk kemudian membebaskan kawasan-kawasan ini dari penjajahan bangsa Romawi ketika itu, benar-benar melalui benar-benar melalui serangkaian sunnah, ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak kemudian misalnya ditemukan hadis yang mengatakan bahwa untuk membebaskan Baitul Maqdis, ya, tetapi serangkaian sunnah nubuwah, serangkaian petunjuk dari Rasulullah SAW itu kemudian diterjemahkan dengan sangat sempurna oleh para sahabat utama, oleh Khulafaur Rasyidin, ya, sehingga kemudian sampailah para sahabat itu di kawasan-kawasan yang begitu jauh, ya. Ini kan jauh sekali, ya, dari Madinah. Jaraknya berapa ribu ini? Dari Madinah 2000 kilometer lebih. 2000 kilometer lebih dan nggak pakai pesawat. Dari Masjidil Aqsa sekitar 1000 kilometer. Iya. Tempat kita sekarang berdiri. Iya, dan nggak pakai pesawat waktu itu, subhanallah, melakukan perjalanan demikian jauh, menjemput kemuliaan yang dijanjikan dari oleh pusat khilafah. Ini jauhnya 2205,5 km. Masya Allah, jauh sekali, ya. Dari Masjidil Aqsa ini 1107 km. Ya, nah, itu persis seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, bahwa wahai Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, jika engkau mengirimkan pasukanmu sekarang, engkau akan menang. Ya, karena adalah janji Rasulullah SAW bahwa Islam ini akan menang, ya, bahwa agama ini akan menang sampai tibanya yaumil qiyamah. Ya. Mereka menjemput janji kemenangan itu, ya, dengan kerja keras dan melakukan perjalanan begitu jauh. Menggadaikan nyawa. Nah, itu dia. Dan benar. harta. Nyawa dan harta itu yang paling utama, ya Allah. Dan kalau itu waktu pertama kali saya ke sini, ya, beberapa bulan yang lalu, bulan September, ya, ketika di depannya makamnya Sulaiman bin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tadi, saya tuh mikir kayak gini, Cak Fauzil. Mohon maaf deh, saya potong deh. Kowe lapor ini gitu. Kalau pakai bahasa Surabayanya, aduh seko Madinah kok jauh-jauh ke sini itu ngapain gitu. Ya, energi utamanya adalah energi rahmatan lil alamin. Bahkan Profesor Dr. Naqsyad Naqib Alatas dalam bukunya Myth and Historical Fact, Myth and Fact, itu menduga ada penemuan-penemuan baru menduga bahwa Islam masuk ke Indonesia pada zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Rasulullah SAW. Lanjut deh. Ini sedikit lagi. Jadi insya Allah sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam perjalanan kehidupan kerasulan beliau Rasulullah SAW itu memiliki tiga tahapan dalam mempersiapkan pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Ini saya ulang kembali meskipun dalam pertemuan-pertemuan Majelis Maimunah sudah berulang kali dibahas, ya. Yang pertama adalah tahapan ilmu, mujahadah ilmu, tahap ma'rifah. Ketika Rasulullah SAW mempersiapkan seluruh sahabat, ya, dari yang kedudukannya bisa dianggap secara sosial itu paling tinggi, paling mulia, ya, orang-orang kaya, sampai para sahabat dan sahabiah yang bisa dibilang barangkali secara sosial itu adalah yang di bagian bawah, seperti budak-budak atau bekas-bekas budak, ya, mantan-mantan budak seperti itu. Memperkenalkan kepada mereka tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis bertahun-tahun sebelum Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis kemudian betul-betul bisa dibebaskan pada tahun 16 Hijriah. Termasuk diantaranya adalah, ya, begitu setia dan begitu cintanya para sahabat terhadap Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, sebagaimana ditanamkan dan diajarkan kepada mereka oleh Rasulullah SAW, sehingga tahun-tahun awal kenabian pun masih di Makkah, ya, ketika persekusi sedang tajam-tajamnya, sedang sangat berat-beratnya, ya, Rasulullah SAW sudah mengajarkan tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, sehingga kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku ingin pergi ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian Rasulullah SAW bertanya, untuk apa kamu mau ke Baitul Maqdis? Ya, untuk sholat di sana.
kemudian ditahan, tidak usah pergi ke sana. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah di sini, di Mekah, di Ka'bah. Sholat di sini lebih utama daripada sholat di tempat yang lain. Sedemikian rupa sampai kemudian kaum wanita yang berada di Madinah ketika mereka, ini sesudah hijrah ya, ketika di Madinah ada seorang wanita yang sembuh dari penyakitnya dan kemudian bernazar akan pergi ke Masjidil Aqsa dan sholat di Masjidil Aqsa karena kecintaan ingin pergi ke Masjidil Aqsa karena mengetahui pentingnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, dan kemudian juga sama halnya dicegah oleh Rasulullah SAW melalui istrinya untuk tidak berangkat ke Masjidil Aqsa ya, ketika itu masih dalam keadaan dijajah Romawi ya, dan kemudian sholatlah di sini. Itu selama lebih dari 12 tahun Rasulullah SAW melakukan hal itu, pendidikan ya. Sampai kemudian ada tahapan yang kedua yang digambarkan oleh para peneliti, termasuk salah seorang gurunya Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian, yaitu Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Ada tahapan ketika Rasulullah SAW melakukan tahapan mujahadah siyasi atau political campaign ya, termasuk diantaranya adalah dengan beliau mengirimkan delegasi-delegasi para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendatangi para penguasa dunia ketika itu seperti Heraklius ya, kemudian Kisra atau penguasa Persia, hanya untuk mengatakan masuklah Islam. Muqawqis ya, di Mesir ya, hanya untuk mengatakan kepada mereka masuklah Islam dan engkau akan selamat ya. Itu dilakukan beliau dengan mengirimkan ya, Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka mengirimkan delegasi itu kemudian untuk mengambil kekuasaan, tapi untuk meminta mereka masuk Islam. Ini pada waktu belum lagi ada tahapan yang ketiga, dan tahapan yang ketiga itu barulah kemudian masuk pada military campaign atau mujahadah atau jihad militer yang kemudian dipersiapkannya melalui beberapa perang, seperti diantaranya adalah perang Mu'tah, perang Tabuk, dan kemudian pengiriman Sariyah Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kemudian sesudah itu diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengirimkan pasukan-pasukan ke Syam ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tuntunan ini sudah clear ya. Hatta kita sekarang dalam keadaan berhadapan kondisi yang sama, yaitu Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dalam keadaan dijajah, Rasulullah SAW sudah menunjukkan jalannya ya, dan kemudian dilaksanakan oleh para sahabat, termasuk melakukan perjalanan begitu jauh untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ya, dan kemudian dilakukan juga oleh pasukan terbaik berikutnya yang kemudian membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sesudah masanya Umar, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ya. Itu sudah ada guidance-nya, sudah ada guideline-nya ya. Jadi kita kembali ke sana. Ya, sekarang ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian, oleh Sahabat Al-Aqsa, oleh teman-teman yang ada di Majelis Mayunah. Ini kita baru tahapan pertama, kita baru tahapan belajar ya. Mudah-mudahan tahapan belajar aja ini sudah Allah catat sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Iya, tadi ada yang nanya, tolong diulang tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapan ilmu selama 14 tahun, yang kedua tahapan diplomasi politik selama 2 tahun, dan tahapan militer selama 2 tahun di zaman Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat. Kalau mau baca rincinya ada di buku Emas Baitul Maqdis, diterbitkan oleh kerjasama antara ISA, Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian, dan ISRA, Islamic Jerusalem Research Academy, pimpinan Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Saya kembalikan kepada Makci, saya siap untuk membaca Al-Quran sebagai penutupnya, tapi kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Jazakallah khair. Ini ada lagi pertanyaan. Di YouTube kah? Pertanyaan dari di Zoom. Hadis yang membahas tentang Sungai Tigris, apakah dekat Sungai Tigris, Sungai Efrat? Jazakumullah khair. Ya betul, hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW menyebut Sungai Efrat dan Tigris ini, kalau di dalam bahasanya Rasulullah bukan Tigris tetapi Dijlah. Dijlah itu adalah sungai yang di antara Efrat dan Furat ya, Furat kalau pakai bahasa hadisnya Furat dan Dijlah. Efrat dan Tigris itu adalah kawasan Mesopotamia di mana manusia dicatat melalui ilmu arkeologi pertama kalinya membangun peradaban bercocok tanam itu ada di sini.
Jadi perubahan antara manusia dari peradaban berburu menjadi peradaban bercocok tanam itu tempatnya di sini nih, di kawasan ini. Dan benteng yang sedang kita duduki sekarang ini yang dibebaskan pada tahun ke-18 Hijriah ini terletak di pinggiran salah satu anak sungai Dijlah atau Sungai Tigris itu. Hadisnya nanti dicarikan, insya Allah di ini teks al-lafaz hadisnya yang lengkap akan dikirimkan, dan ISA Institut Aqsa untuk Riset Perdamaian akan menerbitkan 42 hadis Baitul Maqdis dan syarahnya yang ditulis dan disusun oleh Ustazah Nur Atin atau Ati, salah seorang peneliti ISA. Insya Allah, sabar, insya Allah ada. Oh ya, sebelum dibacakan, Assalamualaikum Haji. Orang di sini ramah-ramah, Maci, semuanya menyapa kita dari tadi sini. Kucing pun menyapa juga, anjing pun menyapa juga. Sebelum saya tutup dengan bacaan Al-Quran, ada sebuah video yang akan diputarkan oleh Isa dan SA. Ini adalah trailer dari video anak-anak Syam yang sedang dibantu dikuatkan oleh kita. Sebenarnya mereka yang menguatkan kita ya, Makci ya. Silakan Mbak Irda tulis pertanyaannya kalau ada di chatting. When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster, Lord, and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. Ya, video tadi itu adalah video anak-anak kita di 3 taman kanak-kanak yang didirikan, dikelola dan didanai oleh masyarakat Indonesia lewat Sahabat Al-Aqsa. Dan dan sebagaimana kita ketahui sekarang ini sudah masuk musim dingin, maka kita mengajak kepada kita semua, setelah secara ilmu kita mendalami sejarah dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, dan kemudian lewat pelajaran itu hati kita, pikiran kita, wawasan kita menjadi dekat dengan Baitul Maqdis, negeri Syam dan negeri-negeri yang dibebaskan oleh para sahabat, maka kedekatan hati itu membuat kita merasa berkeluarga dengan orang-orang yang ada di kawasan ini. Dan sebagaimana kita ketahui, anak-anak Syam, khususnya anak-anak Suriah, Palestina, terutama mereka yang dalam keadaan terusir dan berhijrah dari negerinya, itu sedang menghadapi banyak sekali ujian, dan memasuki musim dingin ini berat sekali. Ya, saya bacakan narasinya di Sahabat Al-Aqsa. Udara yang masuk ke hidung dan pernafasan anak-anak kita ini mulai membeku. Allah tahu bahwa kita tahu. Mereka bersabar, kita kuatkan, Allah menangkan. Kita belajar bersama, kita beramal bersama, menghangatkan anak-anak kita di pojok-pojok mendung dunia. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita lakukan meskipun dalam bentuk yang sederhana dan kecil menjadi bagian dari kekuatan umat Nabi Muhammad SAW. Gitu, Makci.
Saya rasa cukup nih Mak Ci, insya Allah. Alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah. Nah, sudah tadi kita di bawah. Tadi ada soalan terakhir sis. Ini soalan yang ini ditanya nih, apa bezanya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis? Itu Udah saya dibaca jawab dalam langsung sama Irda. Udah dibaca. Udah saya jawab ke Irdanya itu. Bahwa Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sama. Ya. Okay. Jadi alhamdulillah insyaallah jazakallah khairan katsira kepada kedua peneliti ISA yang sudah insyaallah mengadakan perjalanan yang cukup jauh insyaallah untuk membawa kepada kita dengan lebih dekat benteng Byzantium, jejak-jejak para mujahidin yang telah mengorbankan jiwa dan harta mereka insyaallah untuk menyebarkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah jika Udah bisa sekarang dibacakan Al-Qur'annya? ya insyaallah jadi Baik. dengan ayat-ayat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ثم جهلنا وارزقنا تلاوة وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat dan imannya tambah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mengundurkan diri Mak Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.